menggom ganup kuria napa totapkon hasadon tain dameni inma manrahut par ukuranta mandoding kita haleluya 470 ayat sada tambah tun. Dikasih oleh Tuhan Yesus, mengapa kita harus melayani, mengapa kita harus mengasihi, dan mengapa kita harus mengampuni. Itu semua karena Tuhan Yesus telah mengerjakan bagi kita. Kita sudah menerima keselamatan, kita sudah menerima kasih-Nya, kita sudah menerima pengampunannya. Oleh karena itu ini menjadi tugas dan bagian kita untuk melakukan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani
hati kami dalam tangan Tuhan, supaya Engkau yang mengajari kami dengan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, ingatkan kami, didik kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Baik, selamat sore sekali lagi. Salam. Sebetulnya ini jadwalnya Pak Pendeta Munte, jadi saya menggantikan beliau karena beliau sedang di Pematang Siantar ada acara, dan tadi pagi ada acara di gereja. Jadi yang berharap bahwa yang berdiri Pak Pendeta Munte minta maaf ya, kecewa sih kita hari ini. Mari kita lihat 1 Petrus sebagai khotbah untuk merenungkan panggilan kita sebagai gembala dan tugas kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 4 jadi renungan kita sore hari ini. Jika sudah mendapatkan 1 Petrus pasal 5, saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, lalu kita baca bergantian. Ayat 1 sampai 4 1 Petrus pasal 5, demikian firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan firman Allah. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang lalu saya pernah membicarakan teks ini bersama dengan KMBI. Saya akan bicarakan ulang sebagai sebuah komitmen baru kita dalam pelayanan. Ini adalah surat Rasul Petrus pada waktu itu kepada beberapa komunitas Kristen yang ada di beberapa daerah di Asia Kecil. Sehingga kalau bisa dibilang ini adalah surat umum untuk beberapa jemaat yang sedang dalam pergumulan pada masa itu. Suratnya itu berisi tentang sharing pribadi dari Petrus mengenai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang penatua. Maka dia mulai menjelaskan begini. Katanya di ayat yang pertama, aku menasihatkan para penatua, para presbiter. Kemudian saya lanjutkan supaya kita dapat gambarannya. Di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang dijanjikan kelak. Jadi surat ini khusus memang pasal 5 ini khusus ditulis untuk saudara dan saya, para presbiteros atau para pelayan yang disebut dengan penatua. Baik penatua karena tidak ada istilah samas di dalam Alkitab, yang ada hanya presbiteros dan diakonos, diaken dan penatua. Maka semua kita dianggap sebagai presbiter atau presbiteros. Presbiter adalah, atau terjemahan bahasa Inggris kemarin sudah dibilang oleh Pak Tobing, elder. Elder itu yang dituakan, artinya mereka yang berdiri di tempat yang tinggi lalu bisa melihat jauh ke depan tentang sesuatu, sehingga orang-orang di belakangnya tahu arah mereka mau kemana. Penatua itu adalah seseorang yang ditempatkan di posisi di tempat yang tinggi, bisa melihat jauh ke depan, sehingga setiap orang yang mengikut di belakang tahu mau pergi kemana. Maka Petrus sekarang menasihati orang-orang seperti para presbiter, para penatua yang dituakan di dalam jemaat, yang mempunyai kapasitas rohani, kemampuan rohani lebih tinggi daripada semua pengikutnya, sehingga pengikutnya tahu kemana mereka mau pergi. Nasihat ini untuk saudara dan saya,
untuk para presbiter, untuk mereka yang dituakan di jemaat, untuk mereka yang berdiri di tempat yang lebih tinggi, sehingga seluruh orang yang ada di belakang kita semuanya tahu kemana mau pergi. Sebab ada orang yang memang tidak tahu bahwa presbiter itu adalah mereka yang dianggap lebih tinggi secara rohani, lebih tinggi secara apapun, sehingga mereka kemudian punya kemampuan untuk feeding, memberi makan, memelihara, menggembalakan domba-domba yang ada di belakangnya. Presbiter seperti itu. Coba lihat tanggung jawab presbiter. Ayat yang kedua katanya, inilah pesannya Petrus, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ada dua kata yang menarik di situ. Gembalakanlah, yang kedua kawanan domba Allah. Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata gembalakanlah, maka ada dua hal yang sangat penting di sana. Yang pertama gembala, yang kedua domba-domba. Gembala adalah presbiter, saudara dan saya. Domba-domba adalah setiap orang yang dipercayakan menjadi tanggung jawab pembimbingan untuk mereka bertumbuh menjadi dewasa. Saya mau menjelaskan tentang domba supaya kita mengerti siapa yang akan kita gembalakan. Pada kenyataannya, jika kita pergi mempelajari domba, maka domba itu binatang yang sangat jorok dan bau. Sebab domba memang demikian. Jadi yang pertama, domba itu jorok dan bau. Kalau begitu, orang yang akan saudara dan saya layani, mereka adalah orang yang dalam tanda kutip jorok dan bau. Kehidupan mereka akan berkubang dengan dosa. Mereka akan dinasehati, tapi kembali lagi ke tempat itu. Mereka akan dituntun keluar dari kubangan, tapi masuk lagi ke tempat itu. Domba yang akan kita gembalakan, orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita, mereka adalah orang-orang yang jorok dalam tanda kutip, bau dalam tanda kutip. Mereka itu kotor kehidupannya, tapi tugas gembala adalah memandikan, menggembalakan setiap domba-domba yang dalam tanda kutip bau dan kotor tadi, supaya dia bersih, wangi, dan beraroma sedap ketika orang lain mendengar, melihat, menangkap kehidupan mereka. Tugas kita berat, sebab domba memang seperti itu. Yang kedua, natur domba itu selalu saja bodoh dan mudah tersesat. Sebab domba memang demikian. Yesus memberi ilustrasi, ada 100 ekor domba, 99 di tangannya, yang satu hilang. Lalu Yesus mencari yang hilang itu, menemukan dan menggendong di pundaknya satu ekor domba itu, lalu membawanya pulang ke kumpulannya. Domba mudah sesat dan hilang. Orang yang akan kita layani naturnya seperti itu. Mereka mudah belok-belok di jalan, mereka susah sekali diajari. Mereka bahkan seringkali hilang, tersesat dari komunitasnya. Mereka akan lari jauh dari kumpulannya karena natur domba seperti itu. Setiap orang yang dipercayakan kepada kita, jangan harap semuanya orang baik, jangan harap semuanya orang benar. Di sana akan sekali kita jumpai, sesekali kita temui domba-domba yang bandal, yang suka bertengkar dengan kawannya, yang suka berkelahi dengan temannya, merebut makanan kawannya, mendorong pantat kawannya, bahkan kadangkala menyeruduk temannya sendiri. Itulah teman kita nanti. Itulah domba-domba yang Tuhan percayakan. Jangan frustasi ketika ketemu itu, sebab tugas kita gembalakanlah. Kadang kita pun seruduk-serudukan, ya, bukan hanya mereka yang kita seruduk. Kawan kita pun kita seruduk-serudukan. Para penatua itu seruduk-serudukan banyak di tempat lain. Di GKPS Padang Bulan hampir tidak ada yang terlihat. Tidak terlihat, hampir tidak terlihat. Iya. Tapi itu memang natur. Setiap domba seperti itu. Dia bau dan kotor, dia mudah tersesat. Datang kepada saya lalu bilang, saya sudah dibaptis lagi di Sungai Yordan. Saya bilang, bagus. Apa yang istimewa dibaptis di Sungai Yordan dengan dibaptis di gereja kita? Saya sudah menyatakan iman saya ketika saya dewasa. Saya tahu ini domba yang butuh digembalakan.
Dia merasa sudah benar sekarang karena sudah dibaptis di Sungai Yordan. Dia merasa lebih rohani dari mereka yang dibaptis dengan dipercik-percik air yang di kobokan itu, sehingga dia sekarang merasa tinggi hati sebab sudah di Sungai Yordan tempatnya Yesus dibaptis. Mereka dibaptis. Saya sadar bahwa inilah domba. Mereka akan merasa seperti itu, perlu diluruskan. Saya kemudian mengajar mereka tentang apa itu artinya baptis, supaya mereka mengerti dalam perspektif yang benar, bukan tempat, bukan tata cara. Baptis itu pernyataan iman, tawaran anugerah yang Allah berikan, pernyataan di hadapan Tuhan dan jemaat, bisa dengan cara dipercik, bisa dengan cara diselamkan, bisa dengan air, bisa dengan pasir, bisa dengan api kalau mau, supaya gosong-gosong sekalian kan situ kan. Iya, tapi saya tahu seperti itu, dan itu memang naturnya. Selain mudah tersesat, selain bau dan kotor, domba itu juga kalau terjatuh tidak bisa bangun, saking tebalnya bulunya. Maka mereka ketika pergi jauh terguling, mereka tidak akan bisa bangun kecuali ditolong oleh gembalanya. Maka tugas kita sebagai poimen, penjaga para domba, adalah menemukan kawan-kawan kita tadi yang terjatuh. Mungkin sudah lama dia tergeletak di sana, mungkin sudah lama dia letih lesu di tempatnya, mungkin sudah lama dia tersesat, sekarang terjatuh pula. Dan tugas kita sebagai presbiteros menjadi poimen, menjadi penggembala, menjadi penjaga, menjagai, membangunkan teman-teman kita. Ini tugas yang berat. Sekali lagi, ini tugas yang berat. Ini tugas yang sangat-sangat luar biasa, karena natur dari domba-domba yang akan kita gembalakan seperti itu. Bau, kotor, suka melawan pula dia. Sudah begitu iya tapi nggak datang juga. Sudah di SMS, sudah di telepon, iya nggak datang nyaplai, tak datang pula dia. Tapi memang begitulah domba, selalu bandel. Jangan frustasi kalau dombanya bandel. Ingat, dulu pun kita seperti dia, domba yang bandel. Hanya sekarang kita lebih baik daripada domba yang itu, karena mereka perlu dipelihara. Kita masih bertumbuh. Saya lanjutkan lagi. Ada domba, ada gembala. Tapi sekarang bagaimana cara kita menggembalakan? Ada di ayat yang ketiga. Ini ayat yang bagus untuk kita pahami sebagai para penatua. Ayat 3 katanya begini. Ayat 2, gembalakanlah kawalan domba yang ada padamu. Yang pertama prinsipnya, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Gembalakanlah domba-domba yang dipercayakan tadi dengan sukarela. Prinsip yang pertama, gembalakan dengan sukarela. Saya ingat sekali pengalamanku waktu masih SD. Waktu guru berkata, siapa yang mau bantu saya menghapus papan tulis? Kami berlari berebutan satu dengan yang lain para murid untuk menghapus papan tulis. Tanpa dibayar, tanpa dihargai, senang kami melakukannya sukarela. Penggembalaan mesti dilakukan dengan sukarela. Sebab tidak ada yang membayar kita, tidak ada yang memberi pujian kepada kita, tidak ada yang memberi sorak-sorai kepada kita, bahkan mungkin dicemooh kita oleh para domba. Tapi tugas kita tidak boleh berhenti ketika mereka mencemooh, mereka tidak mendengar, mereka tidak mau mendengar apa yang kita katakan. Tugas kita lakukan dengan rela, lakukan dengan ikhlas, seperti Yesus yang meninggalkan semuanya, melakukan tanggung jawab untuk menolong Bapak Ibu dengan ikhlas dan rela. Tanggung jawab pelayanan yang besar itu hanya bisa dilakukan kalau kita ikhlas, kalau kita rela melakukan segala sesuatu, sekalipun tak dapat apapun, lakukan dengan rela. Tak mungkin tanpa kerelaan hati kita bisa menggembalakan. Sebab penggembalaan pekerjaan sederhana, sepele, tapi yang paling dibutuhkan adalah kerelaan hati. Tanya hati kita masing-masing, apakah hati kita rela untuk bertemu dengan para domba? Apakah hati kita rela berbagi kehidupan dengan para domba?
Apakah hati kita rela untuk mendengar para domba? Apakah hati kita ikhlas untuk hadir bersama dengan pergumulan para domba? Tugas kita sebagai para penjaga, para gembala adalah membagi kehidupan. Tanggung jawab amanat agung masih ingat, jadikanlah segala bangsa muridku. Pemuritan bukan PA. PA yang kita lakukan tadi hanya salah satu yang mengisi dalam rangkaian pemuritan. Pemuritan adalah berbagi kehidupan. Untuk menolong orang sungguh-sungguh jadi murid, bagikan hidup kita kepada orang lain. Tanpa kerelaan tidak mungkin bisa berbagi hidup. Ini bukan masalah uang, ini bukan masalah harta, ini masalah hati. Mau tidak kita dengan rela memberi hati kita untuk ketemu dengan mereka, untuk berdiskusi dengan mereka, untuk mendengar mereka apa yang mereka keluhkan dan gumulkan, lalu bersekutu bersama dalam doa. Sebab penggembalaan mesti dilakukan dengan rela. Tanpa kerelaan tidak mungkin domba kita menjadi dewasa, gemuk, dan kemudian bernilai tinggi. Lakukan dengan rela, lakukan dengan ikhlas. Sebab prinsip penggembalaan yang pertama mesti dituntaskan dengan kerelaan hati. Relakah kehilangan waktu? Relakah mengambil waktu 2-3 jam 1 minggu untuk ketemu dengan domba-domba? Jangan hanya mengerjakan tanggung jawab pelayanan karena jadwal. Sebab kita tidak dipanggil mengerjakan roster, kita dipanggil menjadi para gembala, para syamas, sintua, tua-tua. Asal tak ada roster, tak hadir kita. Asal ada roster, baru hadir kita. Itu pun terlambat. Kita tidak dipanggil jadi pelayan roster, kita dipanggil jadi pelayan Tuhan. Lakukan dengan rela, lakukan dengan ikhlas. Kadangkala berat, tapi relakan hati. Tanpa keikhlasan kita tidak akan bisa memberi hidup untuk orang lain. Ikhlaskan waktu, ikhlaskan dengan rela. Maka itu penting dukungan istri bagi bapak-bapak, dukungan suami bagi ibu-ibu. Kalau bertengkar di rumah karena pelayanan, jangan pergi melayani. Yang paling penting dibutuhkan adalah support dari keluarga. Kalau bapak tak mendukung, mau bagaimana? Pergi pelayanan tak nyaman. Saya pernah suatu kali di GKI, saya punya jadwal di GKI jam 10 pagi kami harus berkhotbah saya. Hari itu kami bertengkar setengah 10 pagi. Jam 10 mau khotbah, kami bertengkar setengah 10. Saya matikan handphone, sebab saya tahu sebentar lagi pasti orang GKI telepon. Berkali-kali mereka telepon, hatiku berat sekali mau berangkat. Tak mungkin aku melayani, aku masih bertengkar sama istriku. Jadi kemudian ku bilang sama istriku, "Ma, kalau nggak damai dulu kita, tak pergi aku melayani." Istriku pun takut, kalau kau tak pergi mereka nanti cari ke rumah, katanya. Apa nanti kita bilang, makanya kita damai-damai dulu. Jadi barulah aku berangkat. Hari itu kami berdamai pukul 10:15. Kubuka handphoneku, sudah berpuluh kali orang itu telepon, sudah SMS di mana. Sebab jam 10 ibadah mulai, jam 10:15 kami baru berdoa saling mengampuni. Setengah 11 saya tiba di GKI. Lalu mereka bertanya, "Kemana Bapak? Setengah jam Bapak terlambat." Hari itu kurahasiakan bahwa saya bertengkar. Baru kemudian 2 bulan setelah itu kuceritakan sama mereka. 2 bulan yang lalu saya terlambat setengah jam. Saya mau beri penjelasan. Waktu itu kami bertengkar tepat 15 menit sebelum mulai ibadah. Jadi kami mesti damai-damai dulu baru pergi berkhotbah. Sebab tak mungkin hatiku bisa berkhotbah leluasa kalau aku masih bertengkar di rumah. Mereka tahu tentang hal itu. Jangan bilang hari itu. Sebab kalau dibilang hari itu, malu kita kan, masa bertengkar berkhotbah Bapak ini kan gitu. 2 bulan kemudian kan sudah aman ya, mereka kan tak tahu kalau bertengkar tadi kan. Gitu caranya kalau bertengkar ya, itu caranya. Tapi saya mau bilang, keikhlasan
maka butuh support, butuh dukungan. Sebab ada yang sama-sama suami istri, satu melayani, satu tidak. Ini berat, satu kadangkala memberatkan. Satu ada yang rela memberi, satu ada yang belum bertumbuh sehingga bertanya, untuk apa itu kita berikan? Satu ada yang mengikhlaskan waktunya untuk pergi ke berbagai acara seperti tempat ini. Lalu yang satu pasangannya belum bertumbuh, lalu mereka, ngapain kau di situ berhari-hari? Di rumah pun butuh untuk kau layani. Kok kau sudah pergi melayani orang, kami pun belum kau layani? Itu selalu tantangan yang berat. Maka butuh support. Lakukan pelayanan dengan ikhlas, ya kan? Sermon pun tak nyaman itu kalau di SMS terus sama istri kita, ya kan? Bapak di mana tak pulang-pulang, kan stres kita, ya. Aduh, itulah tadi para jenderal yang takut dengan istrinya. Jenderal yang tidak takut dengan istrinya tadi. Jadi dua kelompok di situ, ya. Jadi kita mesti sepakat, maksud saya, bahwa pelayanan adalah panggilan keluarga, bukan hanya panggilanku loh Pak jadi penatua, panggilanmu juga itu Pak. Maka support saya. Ketika dapat support, leluasa kita melayani, longgar hati kita, bisa ikhlas kita melayani dengan rela. Gembalakan domba-domba dengan rela. Tanpa kerelaan tak mungkin berbagi kehidupan dengan mereka. Yang kedua, jangan dengan paksa tapi dengan rela. Yang berikutnya, jangan karena mau mencari keuntungan tapi dengan pengabdian. Prinsip yang kedua, lakukan dengan rela. Yang kedua, lakukan dengan mengabdi. Sebab pelayanan ini tidak mendatangkan materi dan keuntungan. Pelayanan ini memang mendatangkan kepuasan batin, puas hatiku ketika aku cerita Injil. Tapi kalau aku pulang, anakku butuh susu, anakku butuh minum, anakku butuh biaya sekolah. Aku harus memikirkan lagi bagaimana mereka bisa sekolah, mereka bisa minum susu. Tetapi Alkitab mengajar bahwa pelayanan itu pengabdian. Penggembalaan bukan hanya tugas yang menuntut kerelaan, tetapi tugas yang menuntut pengabdian. Ini hanya ngabdi. Tahu artinya ngabdi? Kata dasarnya apa? Abdi. Abdi itu apa? Kata dasarnya mengabdi kan kata dasarnya abdi. Abdi itu membantu. Namanya abdi itu bukan bapak ya. Namanya abdi. Abdi itu membantu, memang tugasnya pembantu. Jadi mengabdi artinya kita itu pembantu dalam tanda kutip. Pembantu siapa? Pembantu untuk menolong, membantu orang lain bertumbuh dalam Tuhan sampai akhirnya Tuhan dibesarkan. Ngabdi untuk itu. Nilai hidup kita jadi sangat bernilai ketika membuat hidup orang lain lebih bernilai. Saya punya nilai plus ketika saya menasihati orang dan orang itu berubah hidupnya, keluarga mereka diperbaiki. Saya cerita tadi tentang keluarga yang datang, mereka kemudian bercerita tentang mereka sedang bertengkar hebat. Kemudian ketika kami berhasil menyelesaikan bersama, ada kepuasan dalam hatiku, bukan karena upah, tetapi hidup orang lebih baik lagi karena mendengar firman Tuhan. Saya pergi ke rumah-rumah susun, pergi ke kos-kosan, dormitori, pandangan hidupnya jadi baru. Bahaya sekali tanpa Yesus. Saya jumpa dengan gadis 27 tahun, orang dari Medan, di sebuah dormitori. Dia punya cita-cita menikah usia 27 tahun. Lalu kemudian saya tanya, jadi kayak mana deh? Sudah ada calon rupanya? Sudah ada Pak. Deh, calonmu itu yang mana? Pokoknya Pak, kalau sudah 27 tahun ini hampir lewat, saya harus menikah. Jadi tujuanmu cuma menikah? Ya pokoknya itulah Pak, karena sudah 27 tahun aku, katanya. Cita-citaku dari dulu kalau menikah 27 tahun. Jadi siapa pasangan itu? Mereka adalah preman jalanan, orang dari NTT, Timur Leste. Pekerjaannya itu sebagai tukang ojek, tapi memang laki-laki. Jadi ku bilang sama dia, kok korbankan hidupmu bertaruh untuk masa depanmu yang panjang. 27 tahun usia,
Kau menikah dengan dia seumur hidup. Kalau umurmu nanti 70 tahun, sekarang 27, masih ada 43 tahun lagi kau jalani dengan laki-laki yang tak begitu kau kenal. Apa yang akan kau dapat? Lalu mereka mulai mengubah pikirannya. Dia mulai mengerti tentang memilih teman hidup harus hati-hati. Di sana hatiku puas, tak dapat apa-apa, tetapi hidup orang berubah jadi baik. Hatiku bahagia, kepuasannya di sana. Maka orang kemudian bilang, kok bodoh kali pekerjaan itu. Nggak apa-apa dibilang orang bodoh, tapi memberitakan Injil bagi saya, kebahagiaannya tak ternilai dengan upah uang. Sekalipun saya butuh uang, dan saya selalu membutuhkan uang. Tidak mungkin tidak butuh uang. Uang hanya alat, saya butuh sebagai alat. Bagaimana saya pergi kalau saya tidak punya bensin? Bagaimana saya mengasihi orang, mengajak makan orang kalau saya tidak punya uang? Saya tetap butuh uang toh, tapi dia alat yang kupakai. Dia tidak boleh memperalat saya. Saya harus mencintai banyak orang. Tugasku itu. Ketika itu kulakukan, hidup anak muda tadi berubah, cara pandangnya baru, hatiku puas. Satu murid kami yang lama bekerja di PT Simano di Muka Kuning di Batam. Setengah tahun kami bina, dia mulai bertumbuh dan kemudian mulai dewasa di dalam Tuhan, mulai memimpin satu kelompok pemuritan. Lalu dia bilang, saya mau mencoba mendaftar jadi pegawai negeri. Tolonglah di dalam doa kita bawa. Kami bergumul bersama, berdoa bersama, mendaftar dia di Departemen Tenaga Kerja di Snaker di Padang. Setelah itu 3 bulan kemudian dia dinyatakan lulus. Kami senang. Dia yang lulus, saya senang. Saya nggak dapat apa-apa, dia yang dapat. Tapi ketika menolong dia hidupnya lebih baik, hatiku senang. Kami bergumul bersama waktu itu. Minggu yang lalu kami ditinggalkan murid kami yang sudah lama juga bekerja di Muka Kuning. Dia mendaftar di PLN, sudah yang ketiga kali ini di PLN, di Pembangkit Jawa dan Bali. Sekarang dia sedang pelatihan di Surabaya. Dia lulus setelah ketiga kalinya mencoba. Kami berdoa bersama, bergumul bersama. Lalu dia dapat pekerjaan lebih baik. Puas hatiku, sudah kutolong dia dengar Injil. Sudah dapat dia pekerjaan yang baru. Setelah kami bersama-sama berdoa dan bergumul bersama. Lakukan untuk mengabdi. Sebab ketika kita mengabdi, Tuhan yang akan membiayai kita dari sorga dengan segala kebutuhan kita. Percayakah Bapak Ibu bahwa Allah adalah pelipat ganda berkat? Percayakah Bapak Ibu bahwa Tuhan bisa membuat 2 kali lipat lebih banyak penghasilan kita? Percayanya? Amin. Bisanya hari Minggu libur? Bisa. Itu di sini. Kalau kita bilang di Batam, kita bisa dilempar orang. Sebab hari Sabtu dan Minggu 3 kali lipat gajinya dibanding Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lebih baik tidak masuk Senin sampai Jumat daripada tidak masuk Sabtu dan Minggu. Cukup 2 hari kerja sama upahnya dengan 5 hari kerja. Maka di sana percaya untuk hari Minggu libur itu berat. Kalau di sini hari Minggu libur itu biasa. Sebab kita di sini normal, di sana kurang normal hidupnya. Di sana digerakkan mesin, hidup kita diatur mesin. Di mana mesin beroperasi, hidup kita beroperasi. Di sini kita normal, hidup kita diatur oleh jadwal kita, ya kan? Mereka semuanya harus produktif dan dikendalikan oleh semuanya mesin-mesin produksi. Ngeri kan era industri ini? Sebab hidup orang dikontrol oleh mesin, betapa ngeri. Ya kan? Kalau mesin itu nyala tak ada orangnya, dipecat kita. Mesti di situ, kerja tak kerja, mesti di situ. Jadi saya mau bilang, mengabdi, jadi hamba untuk orang lain. Supaya hidup orang lain lebih baik lagi, lebih senang lagi. Senang kan lihat orang lain berhasil? Aku ragu. Senangnya melihat orang lain berhasil. Itu payahnya orang Simalungun. Ada kawan kami yang jualan, mungkin kenal di antara kita, Badak dari Medan. Itu lainnya Pak Sidadolo, marga Saragi ya. Saragi, dia punya bisnis besar sekali waktu itu, lalu kemudian bangkrut semuanya, ekspedisi, dan dia memulai lagi yang baru, Badak. Dia ajakinya kawan-kawan yang Simalungun itu, ayolah kita sama-sama jualan. Yang tidak punya modal, tidak mau semuanya pada tidak mau.
Begitu sudah mulai jualan, kawan-kawan kita ini yang Simalungun, ini kalau di Medan cuma 3.000 ini, di sini dijual 5.000. Ya walaupun begitu, nggak mau dia bisnis sama-sama, jangan pula melarang orang beli, itu kan berkatnya kawan kita, gitu. Ini orang Simalungun ini begitu dia. Kalau orang lain berhasil, pening dia. Lebih baik jangan kau beli di situ, ya kan? Lebih baik orang lain sana kau beli, kan begitu. Nah ini yang payah di mental kita. Kenapa kalau orang kawan kita sendiri yang senang, kok kita jadi susah? Nah itu hanya di sana lah itu, di sini tak ada lah itu. Senanglah kalau orang lain sukses ya. Aku pun senang, siapa namanya waktu Pak Andreas beli mobil baru, senang. Aku kawannya, pasti suatu hari aku ditumpang. Setidaknya kan aku pernah numpang naik Pajero Sport, ada kawanku yang punya, kan gitu. Kan senang kalau kita teman berhasil. Jangan kemudian kita marah, pasti itu mencuri itu. Uang gereja itu dipakai. Kita ya, jangan susah lah kalau orang lain berhasil. Bahagialah kita ngabdi supaya orang lain hidupnya lebih baik. Ketika orang lain lebih baik, berbahagialah sebab orang lain lebih baik. Itu penggembalaan, menolong orang lain hidupnya lebih baik, dan kepuasannya di sana, kepuasannya di situ, sakitnya juga di situ. Puasnya di situ. Yang ketiga, sorry ya, katanya 1 jam aja. Yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Ini yang ketiga. Perhatikan, penggembalaan harus dilakukan dengan rela. Penggembalaan harus dilakukan dengan mengabdi. Dan yang ketiga, apa tadi kata firman Tuhan? Apa? Jangan memerintah, tapi jadi teladan. Jadi yang ketiga, penggembalaan mesti dilakukan dengan teladan. Saya mau bilang bahwa khotbah itu hanya 20% menolong hidup orang lain berubah. Khotbah. Tapi cara hidup itu lebih efektif mengubah hidup orang dibanding khotbah. Khotbah terseru, khotbah paling bersuara adalah cara hidup dan bukan mimbar. Mimbar itu hanya omong kosong. Siapapun bisa, setan pun bisa berdiri di mimbar sana mengajar kebaikan. Tetapi menjalani kehidupan lebih baik, itulah khotbah yang hidup. Saya tahu kita semuanya akan dapat kesempatan untuk menyampaikan firman. Tetapi penggembalaan itu bukan berkhotbah. Penggembalaan itu keteladanan hidup. Tidak akan mungkin orang berubah kalau kita tidak memberi teladan. Siapa yang akan memberi contoh kepada domba-domba? Di Batam saya selalu bawa istri saya kemana-mana melayani. Kenapa? Karena di Batam semua pendeta tidak bawa istrinya ke Batam. Istrinya ada yang di Jakarta, istrinya ada yang di kota lain karena pegawai negeri. Mereka yang di situ hanya suami saja. Jemaat bingung bagaimana keluarga Kristen yang benar, sebab tak pernah ditengoknya Pak Pendeta bawa istrinya kemanapun. Tak pernah didengar Pak Pendeta bawa anak-anaknya bermain. Tak pernah dipertunjukkan oleh gembalanya teladan, begini loh keluarga, begini suami istri. Sebab bertahun-tahun tugas di situ, istrinya datangnya hanya sekali setahun pada waktu Natal dan Tahun Baru. Itu sebabnya saya harus ubah cara itu. Saya bilang sama Mama Joel, apapun ceritanya kau mesti ikut aku terus ketika pelayanan di GKPS. Supaya mereka tahu bahwa yang namanya pelayan itu boleh lo ajak istri, boleh dipertunjukkan istrinya kepada orang lain. Ini istri saya, dan ini memang keluarga. Panggilan pelayanan itu jadi panggilanku, panggilan istriku, kami bersama-sama. Teladan lebih hidup daripada khotbah. Saya tidak bisa berkhotbah dari depan mimbar tentang kehidupan pribadiku, sebab nggak ada yang tahu jemaat itu kecuali istri dan anak.
Saya akan lebih bertanggung jawab. Saya akan lebih teruji ketika khotbah tentang sesuatu yang sudah kupraktekkan dilihat anak istriku. Sebab kalau tidak dilihat anak istriku, maka tidak ada gunanya siapa yang memuji. Saya khotbah di GKPS Taman Raya, lalu saya bilang sama jemaat bahwa sekalipun kami hidup dari dukungan banyak orang, masih sempat ku ajak anakku setidaknya sebulan sekali untuk jalan, entah ke time zone, entah kami ke KFC, sekalilah sebulan. Selesai aku khotbah, si Joel lalu bilang, Pak, itu kan dulu waktu di Medan, di sini belum pernah kita ke time zone katanya. Betul juga. Dulu itu waktu di Medan memang begitu, tapi waktu di Batam belum pernah. Jadi siapa yang bisa mengoreksi saya kalau nggak anak dan istri? Sebab mereka yang sama-sama tiap hari. Khotbah itu tidak objektif, sebab kadangkala yang ku khotbahkan belum tentu yang ku hidup. Waktu ku sampaikan sesuatu, anak istriku dari belakang mendengarku dan dia akan bilang, apa ini bohong ini, katanya ke KFC, tak pernah pun katanya. Kami langsung putuskan, oke, selesai ini kita jalan ke KFC. Jalan kami bawa si Joel supaya tutup mulut dia. Harus disuap dulu dia, baru tutup mulut. Saya mau bilang, teladan menggembalakan itu dengan keteladanan, bukan dengan paksa, bukan memerintah, rule over. Sebab mereka domba punyanya Tuhan, bukan punya aku. Kalau kami punya murid 10, 20, 30, itu punyanya Tuhan. Ku pertanggungjawabkan kepada Tuhan, bukan ku pertanggungjawabkan kepada organisasi GKPS atau gereja yang memutuskan. Bukan, pertanggungjawabanku kepada Tuhan. Apakah saya meneladankan hidup kepada mereka? Kalau tidak, tentulah saya tidak bisa jadi gembala. Saya tadi bilang tentang kami baru saja duduk bersama, menangis bersama dengan 5 orang yang adalah tim inti kami. Tim yang lainnya banyak, tapi 5 orang ini adalah orang yang saya bawa dari Medan bersama-sama, yang kami bersepakat untuk hidup rela apapun yang terjadi di Batam sana, meninggalkan semuanya yang ada di Medan, termasuk ada Jojor di sana, ada Andi, ada satu lagi namanya Ita, istri saya dan saya. Berlima kami pergi ke sana, disertai anak-anak, berkumpul kami bersama, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi tanggung jawabku. Saya kemudian bilang sama Jojor, Jojor, semua kenal Jojor di sini, semua punya nomor handphonenya. Aku minta maaf atas banyak hal. Jadi dulu saya punya janji sama dia, you mesti kuliah. Setelah kuliah nanti jalan, saya akan bilang bahwa kamu butuh didukung dana untuk kuliah. Sudah 1 tahun dia kuliah, nanti bulan 6. Dan hanya 1 orang yang mendukung dana dia. Dia butuh sekitar 750 tiap bulan. Tapi hanya 250 didapatnya tiap bulan. Artinya dia harus memboi sekitar 500.000 tiap bulan. Saya sebagai gembalanya bertanggung jawab itu, ku bilang minta maaf Jor, sudah hampir 1 tahun apa yang ku bilang itu belum ku penuhi. Tapi aku janji, saya bertobat, saya akan cari orang supaya bisa mendukungmu untuk selesai, supaya ringan perjalananmu kuliah. Sebab dia padat sekali jadwalnya, sambil kuliah, sambil mikir pula biaya. Jadi pening dia. Lalu kemudian dia kadang-kala emosian. Saya merasa saya bersalah. Kalau 5 orang domba dipercayakan samaku, ada domba yang kehausan, kelaparan, berdosa saya bertanggung jawab pada Tuhan. Lalu saya kemudian tadi bicara dengan beberapa orang, tolong dibantu kami. Si Jojor perlu dibantu, 2 yang lain yang kami bina perlu dibantu. Mereka tim inti kami, mereka perlu untuk disupport secara finansial. Beberapa lalu mengambil keputusan, oke, kami dukung. Saya senang, saya bangga. Tanggung jawabku sebagai gembala sudah kusampaikan, sudah kuselesaikan. Sebab kalau tidak, jangan sampai apa yang kubilang tak kulakukan. Mereka mencaciku nanti karena apa yang kukhotbahkan tak kukerjakan. Ingat, gembala itu menggembalakan dengan teladan hidup. Kalau kita mengajar tentang keluarga, rukun dulu tentang keluarga. Kalau kita mengajar tentang memberi, harus sudah praktek dulu memberi.
Kalau kita mengajar tentang banyak berdoa, sudahkah kita berdoa? Sebab teladan lebih bersuara daripada khotbah. Khotbah yang hidup adalah praktek keseharian. Berat ya? Siap jadi gembala? Mudah-mudahan, insya Allah katanya. Kata orang itu ya, mudah-mudahan. Tapi ku doa karena kita semuanya belajar. Saya selalu berkata, saya tidak melakukannya dengan sempurna, tapi saya berusaha untuk mengejarnya. Mari kita bersama-sama berusaha. Ini proses yang panjang. Yang terakhir, ini betul-betul terakhir. Ayat terakhir, ayat 4. Jagungnya sudah dingin. Ayat 4. Maka kamu perhatikan, jika kita menggembalakan dengan teladan, menggembalakan dengan jiwa mengabdi, menggembalakan dengan rela dan ikhlas, maka kata 4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Itulah yang jadi pengharapanku, pengharapan Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya memotivasi untuk ini yang menjadi motivasi kita utama. Bagaimana cara menggembalakan? 3 hal. Lakukan dengan ikhlas dan rela. Lakukan dengan penuh pengabdian, jangan menuntut, jangan meminta bayar, jangan meminta refund, jangan minta ganti rugi. Rugi pun jalan terus, sebab kita harus mengabdi. Yang ketiga, lakukan dengan teladan. Apa motifnya? Motifnya di ayat 4. Kalau gembala agung datang, maka dia akan memberi kepada Bapak Ibu mahkota kehidupan. Itulah pahala yang kita nanti-nanti. Itulah upah yang tersimpan dalam hatiku, yang tersimpan jauh dalam harapanku di sana. Nanti jika gembala datang, gembala agung itu datang, ia akan memahkotaiku dengan mahkota kehidupan. Itulah yang akan ku persembahkan dalam kaki salib Yesus, dalam pengadilan tahta Kristus di hari yang terakhir. Ini Tuhan talenta yang kau percayakan. Aku menggembalakan sekian orang. Engkau memberiku kekuatan dan memberiku mahkota, dan ini kukembalikan kepadamu. Allah berjanji akan mahkota. Janji itu bukan hanya untuk Petrus. Janji itu bukan hanya untuk 12 rasul. Janji itu untuk Bapak Ibu semuanya. Janji itu untuk saudara dan saya. Kita menanti-nantikan mahkota. Motif kita melayani menjadi samas, motif kita melayani jadi penatua, bukan yang lain kecuali Allah di akhir perjalanan memberi kita upah yang tidak dapat lain, upah yang kekal, upah yang permanen, upah yang akan kita bawa untuk menghadap pengadilan Kristus. Inilah Tuhan yang kukerjakan, sebab Allah melihat motif, Allah melihat hati. Kerjakan dengan ketulusan, kerelaan, pengabdian, jiwa yang penuh dedikasi dan keteladanan, supaya domba-domba kita yang mudah sesat tadi berbalik ke jalan Tuhan, supaya domba-domba tadi yang tak bergembala semangat lagi menatap kehidupan, supaya mereka yang letih lesu dikuatkan melihat kita, supaya yang tak berpengharapan ketemu kita punya keyakinan yang kuat, supaya mereka yang bertengkar ketemu kita jadi damai sejahtera, supaya yang panas hati ketemu kita adem hati. Penatua seperti itu, presbiteros seperti itu, dan di akhir perjalanan Tuhan akan memberi mahkota. Jangan buat yang panas makin kacau, jangan buat yang sudah terpecah belah makin berantakan, jangan buat yang sakit hati makin dongkol. Buat damai sejahtera tinggal atas mereka. Nanti di akhir perjalanan Tuhan akan memahkotai kita dengan mahkota kehidupan. GKPS bisa lupa, padang bulan bisa lupa, manusia bisa lupa, surga tidak akan pernah lupa dengan apa yang kita kerjakan. Mereka mencatat persis. Sekali lagi, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk gereja padang bulan, bukan untuk GKPS, bukan untuk manusia. Ini pekerjaan untuk Tuhan. Di akhir seluruh perjalanan Tuhan akan memberi upah. Amin. Ada mahkota, mahkota kehidupan.
yang akan dianugerahkan. Karena itu, mulai hari ini pemutusan. Pergilah gembalakan domba-domba itu dengan ikhlas. Pergilah gembalakan domba-domba kepunyaan Allah itu dengan mengabdi. Pergilah dan gembalakanlah domba-domba kepunyaan Allah itu dengan keteladanan hidup, dedikasi yang tinggi. Semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan di surga. Sekalipun orang lupa, tak ada penghargaan dari manusia, surga tidak pernah lupa mencatat apa yang tertulis engkau buat di bumi ini, tercatat di surga dalam kekekalan. Itu yang paling penting, itu yang mesti dikerjakan supaya di akhir perjalanan Tuhan memberi mahkota. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sambil kita tundukkan kepala dan kita berdoa, singer akan menyanyikan lagu ini dengan lembut. Mereka akan nyanyikan. Mari kita mengevaluasi diri kita, bahwa saudara dan saya adalah para presbiteros yang dituakan, yang berdiri di depan, yang melihat jauh ke depan. Di depan sana ada tanah yang datar, ada air yang jernih, ada padang rumput yang hijau. Kesana domba-domba kita akan beri. Saudara adalah presbiter, saudara adalah seorang yang diberikan panggilan untuk mengembalakan sebanyak segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan firman itu sekarang Yesus berkata kepadamu, kepada saya, kepada kita, pergi, jadikan segala bangsa, ajar mereka, baptis mereka, dan Yesus menyertai sampai akhir zaman. Tundukkan hati dan saya akan berdoa untuk pengutusan. Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengambil komitmen dalam pekerjaan Tuhan, sebagai samas, sebagai penatua di GKPS Padang Bulan, saat ini berdiri bersama dengan kami. Mereka mentaati firman, mereka merespon panggilan-Mu untuk pergi menjadikan seluruh bangsa murid-murid Kristus. Beri mereka kuasa dari surga, beri mereka kewenangan ilahi, beri mereka pertumbuhan rohani, beri kepada mereka hati yang rela, hati yang ikhlas, bahkan beri kepada mereka roh yang menyala-nyala untuk berjuang mengabarkan Injil Kerajaan Allah, sehingga bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, bukan hanya orang Simalungun, mendengar Injil dari Kristus Yesus yang melepaskan, memerdekakan dari dosa dan belenggu. Tuhan, hamba berdoa dengan kuasa dari surga, melepas anak-anak-Mu ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pergi dan jadikanlah segala bangsa murid. Amin. Silakan duduk. Sungguh luar biasa apa yang sudah kita terima pada sore hari ini. Semakin kita memahami tugas pelayanan kita, dan kita berharap setelah kita kembali ke pelayanan kita seperti biasa di GKPS Padang Bulan, kita akan seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Inilah menjadi satu sukacita yang luar biasa bagi kita, pengalaman pribadi yang sangat luar biasa. Maka sekarang kita adalah tentara Kristus. Kita bersemangat maju untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan. Bapak Inang yang dikasihi oleh Tuhan, kita semakin dikuatkan karena Kristus senantiasa mengasihi kita, senantiasa menyertai kita bahkan sampai akhir zaman. Mari kita menyanyikan lagu Haleluya 326 ayat 1 tambah 2. Tenterani Yesus maju matorus, porsan masilangi ase monangham. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini dengan semangat, dengan komitmen yang baru. Kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh.
gantung. Mari kita berdoa, kita akhiri persekutuan kita sepanjang 3 hari di tempat ini. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, oleh anugerah dan kemurahan. Siapalah kami Tuhan, pendosa yang Tuhan izinkan untuk menerima anugerah-Mu. Bahkan Engkau beri tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu yang kudus. Pakai Tuhan dalam keterbatasan kami, bekerjalah leluasa dalam hidup kami, supaya melalui bejana yang lemah ini Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan kepada dunia. Kami menyerahkan seluruh hidup kami menyerahkan seluruh pelayanan kami. Hamba berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah Kau pilih menjadi para penatua, menjadi samas di GKPS Padang Bulan. Sertai mereka dengan kuasa dan hikmat dari surga, supaya pekerjaan-pekerjaan ajaib dikerjakan oleh tangan mereka dengan kuasa otoritas dari surga. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini, dipimpin disertai oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, dan di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera itu terus menjagai memelihara hati dan pikiran kita sedari hari ini sampai di kekekalan zaman. Amin. Bapa, terima kasih.